Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hikmah dengan NIM akhiran 64. Dalam kesempatan kali ini, saya dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai asas dan dasar pungutan pajak. Adapun video penjelasannya sebagai berikut. Nah, terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk pemungutan pajak. Nah, teori-teori tersebut antara lain ada teori asuransi, teori kepentingan, teori daya pikul, dan teori daya beli, dan teori bakti. Nah, di mana teori asuransi ini ialah negara bertugas melindungi orang atau warganya dalam segala kepentingannya, yaitu keselamatan dan keamanan jiwa dan harta bendanya. Oleh sebab itu, pembayaran pajak dianggap atau disamakan dengan pembayaran premi karena mendapat jaminan perlindungan dari negara. Adapun teori kepentingan atau Bridge Theory ialah teori ini dalam ajarannya yang semula ialah hanya memerhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari penduduk seluruhnya. Nah, pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan orang masing-masing. Nah, dalam tugas-tugas pemerintah yang bermanfaat untuk baginya. Adapun teori daya pikul, nah yang dimaksud ialah teori daya pikul ini ialah mengandung suatu kesimpulan bahwa dasar keadilan dalam pungutan pajak ialah terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Nah, untuk memenuhi kepentingannya tersebut ialah dibutuhkan adanya biaya yang harus dipikul oleh negara dalam bentuk pajak. Adapun teori daya beli, nah yang dimaksud teori daya beli ini ialah mengajarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pungutan pajak, bukan kepentingan individu, juga bukan kepentingan negara, melainkan kepentingan masyarakat yang meliputi keduanya. Adapun teori bakti, nah yang dimaksud ialah teori bakti ialah didasarkan pada paham organisasi negara yang mengajarkan bahwa negara sebagai organisasi yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Nah, negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dan rakyat harus membayar pajak sebagai tanda buktinya terhadap negara. Syarat pungutan pajak. Nah, agar pungutan pajak ini tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pungutan pajak ini harus memenuhi syarat pemungutan pajak. Antara lain yang pertama itu syarat keadilan. Nah, di mana pungutan pajak harus adil sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan berdasarkan undang-undang dan peraturan lain dalam mengenakan pajak secara umum dan merta, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksananya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan kepada kantor pelayan pajak setempat dan mengajukan banding ke pengadilan pajak. Yang kedua itu syarat yuridis. Nah, yang dimaksud ialah pungutan pajak harus didasarkan undang-undang. Yang ketiga yaitu syarat ekonomis. Yang dimaksud ialah pungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan perekonomian, baik produk maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. Yang keempat yaitu syarat finansial. Yang dimaksud ialah pungutan pajak harus efisien sesuai fungsi budget. Biaya pungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pungutannya. Yang kelima itu sistem pungutan pajak harus sederhana. Yang dimaksud ialah sistem pungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Adapun sistem pungutan pajak, menurut Wiraman B. Ilyas dan Richard Burton dalam bukunya Hukum Pajak menyatakan bahwa pada dasarnya ada 4 macam sistem pungutan pajak, yaitu yang pertama Official Assessment System, yang dimana ialah suatu pungutan pajak yang memberi ketentuan besarnya pajak yang harus dibayarkan atau pajak yang berutang oleh seseorang. Nah, dengan sistem ini, masyarakat wajib pajak bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh fiskus. Besarnya hutang pajak seseorang baru diketahui setelah adanya surat ketetapan pajak.
Yang kedua itu ialah semi self assessment system, yang dimana ialah suatu sistem pungutan pajak yang memberi wewenang pada fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang. Nah, dalam sistem ini setiap awal tahun pajak, wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan yang merupakan ansuran bagi wajib pajak yang harus disetor sendiri. Baru kemudian pada akhir tahun pajak, fiskus menentukan besarnya hutang pajak yang sesungguhnya berdasarkan data yang dilaporkan oleh wajib pajak. Yang ketiga itu ialah self assessment system, yang dimana ialah suatu sistem pungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya hutang pajak. Nah, dalam sistem ini wajib pajak yang aktif sedangkan fiskus tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang seseorang, kecuali wajib pajak melanggar ketentuan yang berlaku. Yang keempat yaitu withdrawn system, yang dimana ialah suatu sistem pungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut pajak atau memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkan kepada fiskus. Pada sistem ini fiskus dan wajib pajak tidak aktif. Fiskus hanya bertugas mengawasi saja pelaksanaan pemotongan atau pungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga. Adapun asas-asas pungutan pajak, yang pertama itu asas equity atau keadilan. Nah, di mana asas pungutan pajak harus bersifat adil dan merata. Artinya, pungutan pajak hendaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa memandang besar kecilnya pajak yang akan dibayarkan, namun sesuai dengan objek pajak penghasilannya. Yang kedua yaitu asas centrality atau kepastian hukum. Yang dimaksud ialah wajib pajak harus mengetahui benar berapa pajak terhutang yang harus dibayarkan, kapan wajib pajak harus membayar pajak, dan bagaimana wajib pajak harus menyampaikan pelaporan pajaknya serta batas waktu pelaporannya. Artinya, pajak yang dikenakan oleh wajib pajak tidak sewenang-wenang oleh pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, dan jelas sesuai dengan ketetapan yang berlaku. Yang ketiga itu asas control of payment, yang dimana wajib pajak harus membayar sesuai dengan waktu yang tidak merugikan bagi wajib pajak itu sendiri. Artinya wajib pajak dapat membayar pajak pada saat yang tepat atau pada saat wajib pajak telah menerima penghasilan. Namun, wajib pajak juga harus memperhatikan kapan saat jatuh tempo waktu penyetoran dan pelaporan wajib pajak sesuai dengan ketetapan yang berlaku. Adapun keempat yaitu asas ekonomi, yang dimaksud ialah biaya yang ditanggung oleh wajib pajak tidak terlalu membebani wajib pajak. Artinya biaya pungutan pajak yang harus disetorkan oleh negara hendaknya juga berada pada nilai minimum atau tidak membebankan secara besar dari penghasilan wajib pajak terima. Baik, itulah tadi dari pemaparan saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.